Menurut saya kalau Anda lihat, perhatikan, wacana soal 2 periode atau wacana soal capres-cawapres itu selalu yang dimunculkan oleh partai-partai politik itu adalah dukungan kepada Pak Prabowo. Mungkin ini kultur politik kita sekarang yang berubah, di mana partai-partai politik itu seperti tidak sejajar dengan partai politiknya Pak Prabowo atau tidak sejajar dengan Prabowo. Dia menjadi bawahannya Pak Prabowo. Iya, bagaimanapun partai-partai politik itu kan punya kepentingan masing-masing. Mereka mungkin karena mereka ini bawahannya Prabowo, saya kira agak riskan buat mereka misalnya mau melawan secara politik Prabowo, misalnya mengajukan kadernya ingin melawan Prabowo. Perlu melihat bahwa situasi politik kita agak aneh sekarang ini. Itu tadi saya sebut bahwa partai-partai itu tidak sejajar. Ada Pak Prabowo yang seperti di atas semua partai gitu. Jadi mestinya kan partai-partainya sejajar, bisa negosiasi, bisa mengkritik, bisa setuju, bisa tidak. Halo Sobat Sore, selamat datang kembali di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan sinyal Prabowo 2 periode menjabat sebagai presiden. Walaupun hingga saat ini Prabowo ini masih kurang lebih satu tahun lebih dikit lah ya menjabat sebagai presiden. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut tentu aku gak sendiri, karena sudah bergabung dengan aku di studio Mas Saidiman Ahmad, Program Manager Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Selamat sore Mas Saidiman. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas hari ini? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga nih Mas. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Seperti yang tadi aku sudah mention, kita akan ngomongin tentang Prabowo 2 periode. Tapi sebelum itu kita mau merujuk ke survei dulu nih Mas. Ada angka yang cukup besar, yaitu 73,6% dari survei Adidaya itu menyebutkan masyarakat itu mendukung Pak Prabowo memimpin 2 periode. Tapi ya seperti yang tadi saya udah bilang di awal nih, masih terlalu dini ya untuk dikatakan sangat positif seperti itu. Kalau menurut SMRC sendiri nih gimana sih Pak, quote and quote suasana hati masyarakat gitu? Yang pertama memang setelah setahun lebih kepemimpinan Pak Prabowo, secara umum memang masyarakat cukup positif terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Positif dalam pengertian di dalam survei selalu ada pertanyaan soal approval rating, seberapa puas publik dengan kinerja Pak Prabowo. Sebenarnya kata-kata puas itu inovasi di dalam survei di Indonesia. Rujukannya biasanya disebut sebagai approval, seberapa setuju dengan program yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Sekarang angkanya menurut survei terakhir indikator politik Indonesia sekitar 79%, hampir 80%, jadi sangat tinggi. Kalau dari sisi itu biasanya approval rating itu punya korelasi dengan elektabilitas. Jadi masyarakat yang puas dengan kinerja incumbent biasanya itu relatif besar kemungkinan untuk memilih kembali incumbent itu. Nah, dalam kasus Pak Prabowo sekarang, jadi kalau pertanyaannya kenapa survei semacam itu muncul, saya kira memang sekarang ini approval rating Pak Prabowo cukup tinggi. Dan approval rating ini kita bisa lihat sebetulnya faktornya banyak, bukan hanya memang kinerjanya memang baik, bukan hanya itu faktornya, tetapi juga misalnya ada faktor bahwa kinerjanya itu disosialisasikan dengan baik, ada penampilan Pak Prabowo di publik yang cukup baik dan seterusnya. Jadi ada aspek pilihan politiknya di sana. Nah, pertanyaannya soal elektabilitas tadi, itu kan model pertanyaannya apakah ingin Pak Prabowo 2 periode atau tidak. Iya. Mungkin akan berbeda kalau kita tanya, misalnya kita sodorkan sejumlah nama-nama yang populer, AHY misalnya kita masukkan ke situ, Deddy Mulyadi, Gibran mungkin, ada Pak Purbaya dan seterusnya. Kalau kita tanya siapa yang akan dipilih menjadi calon presiden, menjadi presiden kalau pemilihan dia lakukan sekarang, itu mungkin angkanya mungkin Pak Prabowo masih di atas, tapi saya menduga akan lebih sedikit karena ada pesaing-pesaing yang dimunculkan. Berarti jadi tipis ya antara Pak Prabowo dengan lain-lainnya gitu ya mungkin. Saya melihat mungkin Pak Prabowo masih unggul. Kalau kita lihat misalnya survei di lembaga lain ya Pak Prabowo masih unggul, tetapi ada sejumlah tokoh lain yang mulai muncul juga seperti Deddy Mulyadi, ada Gibran, ada AHY, ada nama-nama lain. Oke, tapi seperti yang tadi saya udah mention, ini kan beberapa pengamat membicarakan wacana ini tuh terlalu dini gitu ya Mas ya. Bisa menggeser fokus dari kabinet nih. Kayaknya
entah mungkin Pak Prabowo lagi mau mencuri hati masyarakat lagi terus kabur fokusnya dari kabinetnya atau seperti apa. Tapi bagaimana nih tanggapan Bapak terkait ini? Iya, memang kalau kita melihat kinerja kabinet atau kinerja pemerintahan secara keseluruhan ada sejumlah catatan, ada sejumlah persoalan, terutama misalnya dari aspek ekonomi gitu ya. Misalnya kita lihat beberapa minggu yang lalu ada gonjang-ganjing tiba-tiba IHSG kita turun gitu ya, sangat dalam begitu ya. Tiba-tiba misalnya apalah macam-macam ya soal isu ekonomi, soal pengelolaan keuangan negara, juga ada kritikan terhadap program-program Pak Prabowo yang populis, program sosial, MBG dan seterusnya itu kan walaupun itu disukai oleh publik, tetapi kalau kita lihat secara objektif bagaimana dana dikelola itu tentu saja ada kritikan. Misalnya ada rencana Pak Prabowo menggunakan anggaran 1,6 triliun, 1,7 triliun untuk Board of Peace dari Presiden Donald Trump itu juga dapat kritikan. Jadi dari sisi itu memang ada urgensi bagi pemerintahan sekarang untuk memperbaiki kinerja. Belum lagi koordinasi antar lembaga yang memang sangat rumit karena kementerian sangat besar dan lembaga sangat besar. Jadi ada persoalan-persoalan itu satu sisi, tetapi ya realitas politik kita menunjukkan bahwa ya selain ada persoalan itu saya setuju kalau ada kritikan. Belum saatnya sebetulnya untuk membicarakan itu. Tetapi itu realitas politik yang perlu kita baca. Sebagai pengamat politik yang mungkin kita bisa membaca itu apa sebenarnya yang terjadi, kenapa wacana itu muncul sekarang. Menurut saya kalau Anda lihat, perhatikan wacana soal 2 periode atau wacana soal capres-cawapres itu selalu yang dimunculkan oleh partai-partai politik itu adalah dukungan kepada Pak Prabowo. Dari Golkar, dari Gerindra sendiri, dari PKB, dari PAN, dari PSI selalu fokusnya pada Pak Prabowo. Mereka tidak melihatnya pada Gibran gitu ya. Jadi Pak Prabowo menurut saya mungkin ini kultur politik kita sekarang yang berubah, di mana partai-partai politik itu seperti tidak sejajar dengan partai politiknya Pak Prabowo atau tidak sejajar dengan Prabowo. Dia menjadi bawahannya Pak Prabowo. Karena ketua-ketua partai ini juga adalah menteri-menterinya Pak Prabowo kan. Jadi seperti menyenangkan bosnya gitu. Jadi itu realitas politik yang kita baca. Berarti kan tadi Mas Saidiman sempat mention kalau misalkan ada beberapa partai yang yakin 2 periode tapi nggak menyebut nih adanya Gibran di dalam situ kan ya. Ada dari Gerindra, PKB dan PAN juga. Berarti kalau misalkan kita mau mengartikan sendiri istilahnya, apakah partai-partai ini hanya ingin mengikuti atau puas terhadap pimpinan Pak Prabowo tapi tidak dengan Gibran atau gimana nih Mas? Apakah ada arti lain tersendiri gitu? Iya, bagaimanapun partai-partai politik itu kan punya kepentingan masing-masing. Mereka mungkin karena mereka ini bawahannya Prabowo, saya kira agak riskan buat mereka misalnya mau melawan secara politik Prabowo, misalnya mengajukan kadernya ingin melawan Prabowo. Salah satu misalnya Gerindra, salah satu tokohnya yang populer sekarang Pak Deddy Mulyadi gitu. Bisa bersaing dengan Prabowo itu karena sama-sama di bawah 50%. Pak Prabowo tidak sampai 50% elektabilitasnya. Elektabilitas kedua itu Deddy Mulyadi, dan kalau kita lihat sebagai incumbent ini bisa disaingi. Tapi kan tidak mungkin Gerindra datang ini ada nih pesaingnya Pak Prabowo, atau Golkar misalnya. Golkar juga banyak sekali kader. PKB ada Muhaimin Iskandar, PAN ada Zulkifli Hasan dan seterusnya gitu ya. Agak riskan mereka karena mereka ini bawahannya Prabowo. Yang mungkin mereka perebutkan itu adalah posisi nomor 2. Dan kita tahu Gibran ini kan tidak sama dengan Prabowo. Dia adalah mungkin representasi PSI sekarang. Dulu dia PDIP, sekarang PSI. Jadi ini orangnya PSI. Orang Golkar kan juga pengen lah di nomor 2 itu kalau tidak bisa nomor 1. Oke, berarti dengan tidak adanya Gibran di dalam wacana ini, apakah artinya Pak Prabowo ini harus benar-benar cari calon baru gitu, kalaupun maju lagi sebagai calon presiden demi koalisinya kah atau gimana nih Pak? Tentu harus nyari calon baru dan pertimbangannya biasanya banyak sekali. Biasanya pertimbangan utama adalah elektabilitas. Dan kalau partai-partai itu tidak punya calon presiden, ya maka sebetulnya Pak Prabowo lebih punya banyak pilihan ya. Bukan hanya elektabilitas si cawapresnya yang bisa mengangkat elektabilitas dia gitu ya. Tapi mungkin pertimbangan lain adalah misalnya bagaimana si tokoh ini yang nanti jadi cawapresnya punya dukungan backup politik yang kuat gitu ya. Untuk kemudian nanti koalisi di parlemen untuk periode kedua.
Karena itu di sini posisi Gibran menjadi bermasalah nih. Kalau dulu kan dia kuat mungkin backup politik dari Pak Jokowi yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden. Sekarang kan tidak lagi. Mungkin ada dukungan partai politik tapi dari PSI yang sekarang belum ada di parlemen. Jadi karena itu posisi tokoh-tokoh lain di luar Gibran itu menjadi kuat gitu ya. Orang seperti AHY punya backup politik Demokrat, atau tokoh-tokoh di Golkar atau PAN, P3, PKB dan seterusnya itu. Oke, berarti dengan adanya dukungan dan wacana dari partai-partai politik ini, kira-kira kenapa sih Mas kok partai-partai politik ini kayak begitu gencar gitu menyuarakan Pak Prabowo 2 periode, terlepas mungkin dia punya political willing juga gitu Mas. Kira-kira apakah ada maksud tersendiri, arti tersendiri gitu Mas? Yang pertama saya melihat bahwa dukungan pada Pak Prabowo 2 periode itu seperti ini ya. Mungkin agak negatif ya, tapi semacam apalah ya, mengolah presiden ya sebagai bawahan dia gitu ya. Ya itu kan di dalam politisi kita ada tradisi begitu. Siapa ketua terpimpin kayak gitu-gitulah, ada begitu-begitunya. Mungkin itu bagian dari calah di super elit cara menyenangkan Pak Prabowo. Yang kedua adalah saya melihat misalnya kayak dari PAN ya sudah memunculkan nama Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden. Demokrat juga selama ini kan memunculkan nama AHY. Ya mungkin itu ya sebagai langkah awal untuk memperkenalkan ke publik bahwa ada loh tokoh PAN yang mungkin kita pertimbangkan sebagai publik. Dan jangan lupa bahwa di publik ini kan publik ini butuh proses ya, butuh waktu untuk kemudian mencerna siapa di antara tokoh-tokoh ini yang layak untuk mendampingi presiden ke depan atau bahkan menjadi calon presiden itu sendiri. Karena itu dilakukan sekarang ya itu penting juga untuk publik mulai membaca itu. Tapi dampaknya ke partai politik lain ini ada nggak sih Mas? Maksudnya ya kan beberapa memang ada yang belum menyuarakan gitu, tapi mereka tuh terkena dampaknya tersendiri gitu nggak Mas? Ya kalau ini terus terjadi menurut saya tentu mereka juga bersiap. Kadang-kadang juga memunculkan satu figur dari partai untuk kepemimpinan nasional itu bukan benar-benar untuk si ketuanya itu menjadi calon atau tidak gitu ya. Itu juga bisa menjadi semacam pemanasan untuk mesin politiknya di bawah. Jadi mesin politik itu bisa bergerak. Salah satunya didorong kalau di nasional itu ada tokohnya, ada figurnya gitu ya. Ya misalnya dulu Pak SBY misalnya di Demokrat itu kan walaupun partai itu dulu masih baru tapi ada Pak SBY-nya di sana, jadi mesin politiknya bergerak. Atau dulu Hanura yang Pak Wiranto tuh selalu muncul sebagai calon presiden. Itu cara dia agar mesin politiknya bergerak. Ketika Hanura tidak lagi dipimpin oleh Pak Wiranto, itu langsung turun suaranya gitu. Jadi figur kepemimpinan nasional yang dibicarakan oleh publik itu penting juga untuk memanaskan mesin partai itu. Oke, tapi kalau misalkan kan beberapa survei ini nunjukin angkanya tuh tinggi ya Mas ya. Hampir 80, tadi ada 73, ada 79,9 juga. Tapi kalau misalkan surveinya juga turun nih Mas. Apakah kira-kira elit partai politik ini masih mau menyuarakan untuk 2 periode atau ya mereka nih juga langsung cari kandidat lain gitu Mas? Iya, pertimbangan utama partai-partai politik ketika mengusung calon itu tentu saja mereka ingin menang. Dan kenapa misalnya Prabowo misalnya diusung, saya kira kalau datanya sekarang ya Prabowo paling mungkin menang. Selain itu dia incumbent kan, dia punya segala macam perangkat kekuasaan yang memungkinkan ia disukai oleh publik gitu. Jadi saya kira itu salah satu pertimbangannya. Tapi kalau kemudian ada perkembangan di mana suara Pak Prabowo itu turun dan ada kandidat lain yang mungkin kompetitif, misalnya kalau sekarang kita sebut orang seperti AHY atau Deddy Mulyadi lah, mungkin 2 tokoh itu, ya bisa jadi partai-partai ini kemudian mempertimbangkan calon-calon lain itu. Oke, selain partai politik nih kan ada sempat dengan pidatonya, dengan lantangnya beliau nih menyatakan mendukung Prabowo dan Gibran 2 periode gitu ya Mas ya. Tapi menurut Mas Saidiman Ahmad nih kira-kira peran Pak Jokowi dalam wacana ini tuh apa Mas? Saya melihat bahwa pernyataan Jokowi itu sebetulnya itu respons terhadap pernyataan salah satu elit
PSI kan sebelumnya yang menyatakan Gibran ini potensial, bahkan bisa potensial bersaing dengan Pak Prabowo kan. Itu kemudian direspon, enggak, ini Prabowo Gibran ya 2 periode. Ya itu menurutku pernyataan Pak Jokowi itu sama seperti partai-partai lain gitu untuk menegaskan eksistensinya. Saya melihat posisi Pak Jokowi sekarang ini ya sama saja dengan elit dari partai-partai lain itu yang tiba-tiba mengatakan ya tetap mendukung Prabowo dan seterusnya. Itu juga bagian dari semacam pernyataan loyalitas terhadap Prabowo gitu. Oke. Yaitu partai-partai semuanya itu. Saya loyal kepada Anda gitu. Jadi kalau ada isu reshuffle misalnya, ya janganlah ini menteri saya di reshuffle dan seterusnya gitu. Ya berarti tidak jauh-jauh lah dari political willing mereka gitu ya Mas. Pasti ada kepentingan di balik itu. Dan kalau Pak Jokowi tadi dia menyatakan Prabowo Gibran, selain mendukung Prabowo, menyebut nama Gibran itu ya itu ya bagian dari ini juga ya pernyataan politik ya dari seorang yang pernah sangat berkuasa gitu ya. Mungkin itu signal juga kepada publik bahwa Pak Jokowi yang dulu approval ratingnya juga sangat tinggi, ini yang mendukung Gibran sebagai wakil presiden. Oke, tapi fenomena ini nih Mas, apakah lebih tentang Prabowo dinilai sebagai presiden yang berhasil atau justru tentang hanya koalisi besar yang ingin mempertahankan kekuasaannya nih Mas? Saya melihat lebih cenderung pada itu tadi, aspek kekuasaan itu. Karena bagaimanapun ketua-ketua partai ini, umumnya ketua partai ya, itu adalah bawahannya Pak Prabowo gitu. Jadi itu semacam itu tadi, mungkin kita bisa bilang bahwa ini pernyataan loyalitas saja kepada Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo dalam setiap saat kan kabinet bisa di-reshuffle. Posisi-posisi tertentu bisa diganti dan seterusnya gitu ya. Kalau itu dilakukan itu kan merugikan mungkin kepentingan partai politik. Jadi ini pernyataan. Tapi menurut saya di akhir-akhir nanti perkembangan politik itu bisa berubah. Kalau ini kita ya, karena kita juga perlu melihat bahwa situasi politik kita agak aneh sekarang ini. Itu tadi saya sebut bahwa partai-partai itu tidak sejajar. Ada Pak Prabowo yang seperti di atas semua partai gitu. Jadi mestinya kan partai-partainya sejajar, bisa negosiasi, bisa mengkritik, bisa setuju, bisa tidak. Tapi tampaknya sekarang suasana itu tidak ada gitu ya. Karena Pak Prabowo sangat powerful. Oke. Tapi kalau di masyarakat itu kalau kita lihat ada maksudnya wacana ini tuh sering dijadikan guyonan gitu loh Mas. Guyonan ada pra-pilpres prematur, terus ada dibikin beberapa meme. Tapi kalau kita lihat surveinya yang tadi itu kan angkanya cukup tinggi gitu. Berarti gimana sih interpretasi survei terhadap apa yang kita lihat di masyarakat ini kan kayak seperti berbeda gitu loh Mas. Jadi yang mungkin dianggap tinggi itu sebenarnya approval rating. Approval rating itu tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Prabowo. Tetapi apakah kinerjanya itu benar-benar secara objektif memang baik atau tidak, itu hal lain. Itu sesuatu yang berbeda. Approval rating ya sebagai pengakuan saja. Kalau mau menilai kinerjanya itu benar bagus atau tidak, kita mungkin harus ke kampus-kampus, seminar, melakukan kajian yang serius terhadap macam-macam itu. Misalnya kalau kita lihat dari indikator ekonomi, ya kinerja pemerintah ya ada banyak bolongnya, ada banyak persoalannya. Tapi approval rating memang karena mereka cuma tidak melihat kinerjanya kan, tapi juga ngelihat bagaimana kinerja itu dikampanyekan. Iya. Jadi ini ada aspek sosialisasinya gitu di sana. Nah itu yang terjadi. Mungkin di masyarakat kita kalau kita lihat medsos, ada banyak kritikan terhadap kinerja Pak Prabowo, tapi pas kita survei ke masyarakat, mereka puas. Nah sama misalnya dengan MBG ya. Di survei indikator politik kemarin, MBG itu tingkat approvalnya, penerimaan publik terhadap program itu sangat tinggi. Ingin dilanjutkan dan seterusnya. Tapi pas ditanya apakah program ini dikorupsi, wah sebagian besar menyatakan itu dikorupsi gitu. Jadi ada kritik tapi diterima gitu. Jadi itulah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi masyarakat itu tidak hitam putih. Mereka mungkin ada kritikan, tetapi program itu tetap diterima. Ya siapa sih yang nggak nerima dikasih makan gitu ya, atau dikasih genteng, itu pasti diterima. Kalau kita tanya setuju nggak, ya setuju lah. Orang saya mau dikasih genteng. Tapi apakah program itu baik? Itu hal lain. Belum tentu bagus. Berarti gitu. Sebenarnya program yang ada dan dikritik tuh bukan ingin dihilangkan, tapi rakyat tuh berharap untuk diperbaiki gitu mungkin ya Mas. Ya tentu. Kalau kita tanya ke rakyat. Ya pasti inilah
bisa jadi itu tidak sesuai harapan akademisi misalnya. Oke. Kalau akademisi kan kalau ngelihat program itu diteliti secara serius kan. Apa aja kalau kita di universitas kan kita belajar soal scarcity of dananya gitu ya. Jadi kalau ini dipakai di sini hal lain menjadi tidak. Kalau Jokowi kan dulu program infrastruktur banyak, yang hal lain kurang itu jadinya. Sekarang program makan bergizi, infrastruktur di stop. Jadi kalau akademisi itu bisa melihat plus minusnya itu. Kalau publik ya enggak. Pokoknya mereka setuju aja dikasih makan ya udah kita makan gitu. Ya itu yang terjadi. Tapi wacana ini tuh ada resiko tersendiri dan potensi terhadap demokrasi kita nggak sih Mas? Maksudnya kan ya pilpresnya juga masih 2029, tapi wacananya juga udah dari sekarang, partai politik elit-elit udah mendukung gitu. Itu kira-kira ada resiko tersendiri nggak Mas? Pasti ada. Yang pertama adalah demokrasi itu kan mengandaikan ada kompetisi, ada persaingan. Yang kalau kita menyatakan ada kompetisi, ada persaingan, tentu ada sejumlah pihak yang berbeda. Nah di kita, itu tadi yang saya sebut di awal, ada kultur yang berubah di mana partai-partai politik itu yang seharusnya berbeda-beda membawa kepentingan publik yang berbeda-beda, mestinya mereka saling debat kan, saling mengkritik. Nah ini sama suaranya, semuanya Prabowo. Nah kalau pertanyaannya apakah ini merugikan demokrasi, bisa membuat demokrasi buruk? Iya, jelas, pasti. Dan kalau kita lihat ya, lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi itu kayak Varieties of Democracy, itu sudah menurunkan peringkat demokrasi kita dari electoral demokrasi jadi electoral autocracy. Jadi kita tidak lagi disebut negara demokratis. Kenapa? Karena check and balancesnya bermasalah. Misalnya sekarang itu hampir tidak ada oposisi. Partai politik tidak ada oposisi lah. Iya. Semuanya setuju sama apapun yang dilakukan oleh Prabowo. Di parlemen tidak ada perdebatan. Itu bahkan ketika uang negara mau dipakai untuk mendukung program dari Trump di Gaza, itu semua partai oke saja. Elit-elit kampus, tokoh-tokoh keagamaan, para bisnismen semuanya setuju gitu. Tidak ada kritik. Nah itu menurut Varieties of Democracy itu bermasalah di dalam negara demokrasi, karena maksudnya dalam negosiasi itu ada kompetisi, ada perdebatan gitu, ada silang pendapat gitu antar berbagai macam aspek. Gak mudah masyarakat. Setuju gitu lah ya Mas. Bisa, mestinya ada kompetisi. Jadi publik menilai mana di antara. Nah kalau kita lihat dari wacana capres sekarang, di mana semua partai sudah Prabowo semua, nah itu membuat kompetisi itu hilang gitu. Percakapan di publik tentang siapa calon pemimpin nasional yang paling layak itu hilang. Ada tokoh misalnya tokoh lain di luar partai misalnya seperti Anies Baswedan tapi juga sudah tidak bersuara sekarang. Bahkan kita lihat dia diintelin di kan kemarin ada peristiwa gitu ya, dia lagi makan terus ada Intel 3 gitu jagain dia dan seterusnya. Itu yang terjadi di kita. Jadi ini yang membuat demokrasi kita bermasalah ke depan. Istilahnya para teoretikus itu competitive authoritarianism. Mungkin pemilunya masih ada, tetapi hasilnya itu sudah bisa diprediksi. Salah satu pembeda demokratis atau tidak satu masyarakat, hasil pemilu itu di demokrasi itu uncertain. Dia tidak tentu gitu, hampir tidak bisa diprediksi. Tapi kalau di negara yang tidak demokratis ada pemilu, tapi kita udah tahu hasilnya siapa. Nah itu yang terjadi. Udah kebaca gitu ya Mas ya? Mestinya tidak kebaca. Itu namanya demokratis. Oke, terakhir nih Mas, kalau Mas Saidiman diminta untuk baca arah politik hari ini, lebih besar peluangnya mana nih antara Prabowo benar-benar 2 periode atau peta politik masih sangat cair? Karena pemilu itu ada pra pemilu ya. Misalnya calon presiden itu kan dicalonkan oleh partai-partai politik. Kalau kita lihat kondisi sekarang boleh jadi tidak ada lawannya Pak Prabowo karena partai politik semuanya setuju sama dia. Tapi kalau pemilunya fair di mana ada kompetisi, menurut saya Pak Prabowo tidak aman. Karena elektabilitasnya sekarang di bawah 50%. Dan ada pesaingnya yang populer seperti Deddy Mulyadi, AHY, Gibran sendiri dan seterusnya. Itu mungkin dikalahkan. Dan faktor ketiga mungkin yang di luar dari aspek teknis pemilu. Misalnya Pak Prabowo ini kan sudah uzur gitu ya. Kita tidak tahu apakah masih mungkin ya ikut pemilu karena faktor usia tadi. Oke, berarti memang nggak bisa dibaca dengan pasti gitu ya Mas ya. Oke,
Oke Mas Saidiman, terima kasih sudah datang ke podcast Senin Sore. Siap. Dan itu dia Sobat Sore, pembahasan kali ini terkait dengan Presiden Prabowo menjabat 2 periode. Kalau Sobat Sore setuju nggak nih nanti di tahun 2029 Presiden Prabowo menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia? Boleh banget untuk tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore. Sore.